Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Wasila Fatona Salim, Prodi Bimbingan dan Konseling Kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam melakukan bimbingan kelompok. Ada 4 tahapan nih dalam melakukan bimbingan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap akhir. Namun, untuk video kali ini, aku hanya akan berfokus pada tahap kegiatan ya. Tahap kegiatan merupakan inti dari kegiatan kelompok. Tahap ini sering disebut juga sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, tahap tindakan, dan tahap pertengahan, yang merupakan inti dari kegiatan bimbingan maupun konseling kelompok. Pada tahap kegiatan, anggota kelompok diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh dan menghilangkan defensifnya. Maksudnya ya udah nggak terlalu egois lah atau jutek, lebih ingin berbaur dengan teman-temannya. Hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik, seperti saling tukar pengalaman, saling mencairkan suasana, dan juga mengutarakan apapun yang dia rasakan secara bebas. Para anggota juga bersikap saling membantu, saling menerima, saling kuat menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh anggota kelompok. Pada tahap kegiatan, kelompok benar-benar sedang mengarah pada pencapaian tujuan. Anggota dapat mengembangkan diri, baik pengembangan kemampuan komunikasi maupun kemampuan bersosialisasi. Selain itu, pembahasan ataupun topik permasalahan yang dikemukakan bisa lebih mendalam dan juga diselesaikan secara tuntas, serta seluruh anggota itu dapat terlibat aktif dan dinamis dalam pembahasan topiknya, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, ataupun perasaan mereka. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap kegiatan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, mengemukakan topik. Pada tahap ini ada yang namanya kelompok bebas ataupun kelompok tugas, tapi ini tergantung dari pemimpin kelompok mau memberikan dalam tipe apa. Kalau kelompok bebas itu berarti anggota secara bebas mengemukakan masalah mereka masing-masing secara bergantian. Sementara jika kelompok tugas itu berarti pemimpin kelompok lah yang akan mengemukakan topik yang nanti akan dibahas oleh para anggota. Contohnya itu seperti apa? Contohnya nih, kalau kelompok bebas berarti masing-masing dari kita yang mengemukakan pendapat. Misalnya si A pengen membahas tentang motivasi belajar, terus si B-nya pengen membahas mungkin tentang berpikir kritis, si C-nya mau pengen membahas tentang cara menabung. Nah, nanti kalau terakhir dipilihlah mana yang menurut kelompok tersebut yang paling mau untuk dibahas saat ini. Sementara itu untuk kelompok tugas contohnya adalah si pemimpin kelompok memberikan topik terkait berpikir kritis, dan berarti seluruh kelompok tersebut juga akan membahas terkait berpikir kritis. Tahap kedua yaitu menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Nah, semisalnya nih, tadi contoh topiknya adalah berpikir kritis. Jadi, sebelum kita mulai membahas tentang topik ini, perlu digarisbawahi dulu, mengapa sih topik ini tuh harus dibahas atau seperti apa letak urgensinya. Nah, kalau terkait berpikir kritis, bisa dibahasakan bahwa tanpa adanya berpikir kritis, kemungkinan besar kita akan mudah dibodohi oleh orang lain. Kita juga bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada begitu banyak orang yang istilahnya tidak saring sebelum sharing, ya kan? Alhasilnya bagaimana? Banyak orang lain yang ikut terpengaruh yang padahal berita itu adalah hoax. Nah, loh kenapa bisa seperti itu? Nah, itu karena kita kurang berpikir kritis terkait apa informasi yang kita serap. Nah, dari situlah mengapa kita perlu atau bahkan penting untuk berpikir kritis. Seperti itu contohnya ya. Tahap ketiga adalah tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. Di sini merupakan tahap di mana mencoba untuk para anggota kelompok membuka pikirannya dan mencari tahu lebih sejauh mana sih para anggota ini memahami topik yang sedang dibahas. Jadi tanya jawab ini juga sekalian agar hubungan antara para anggota juga lebih erat. Tahap keempat adalah pembahasan topik yang dilakukan secara tuntas. Nah, di sini nih tahap yang paling penting atau tahap intinya. Diusahakan semua capaian atau tujuan yang ingin dituntaskan itu terselesaikan. Seperti para anggota sudah paham terkait topik yang kita bahas, yaitu berpikir kritis, apa itu berpikir kritis, tujuannya tadi apa, dan penerapannya ini supaya sebagai bentuk memperjelasnya teori yang telah didiskusikan sebelumnya. Misalnya pemimpin kelompok itu bisa memberikan games-games menarik berkaitan dengan berpikir kritis. Contohnya permainan puzzle, atau aku juga pernah mendengar terkait dan key-streak. Nah, kalian juga bisa menggunakan permainan-permainan lainnya untuk menguatkan topik yang sedang dibahas. Tahap 5 adalah selingan.
Selingan di sini bisa kita isi dengan ice breaking. Istilahnya kalau kita sudah nonton acara TV, biasanya akan ada iklan. Nah, selingannya itu iklannya. Buat apa sih selingan ini? Selingan ini supaya para anggota itu tetap fresh dan tidak jenuh karena terus-menerus fokus kepada topik. Jadi kita bisa menyelinginya dengan melakukan ice breaking. Yang terakhir adalah penyimpulan. Sebelum konselor mengakhiri bimbingan kelompok, maka perlu dilakukannya penyimpulan atau apa sih yang telah didapatkan dari topik layanan kali ini. Pemimpin kelompok atau konselor bisa menanyakan kepada para anggota ataupun konseli seperti bagaimana perasaan kamu setelah mendapat layanan ini atau hal-hal apa saja yang telah kamu dapatkan dari layanan ini. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya. Saya Aulia dan sampai jumpa.